Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisdiana Marwati dari kelas 11 TKJ 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis berbagai standar komunikasi data. Pengertian standar komunikasi. Standar komunikasi atau protokol merupakan sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, dan kombinasi dari keduanya. Pada tingkat yang terendah, protokol mendefinisikan koneksi perangkat keras. Protokol perlu diutamakan pada standar teknis. Untuk menspesifikasi bagaimana membangun komputer atau menghubungkan peralatan perangkat keras, protokol secara umum digunakan pada komunikasi real time, di mana standar digunakan untuk mengatur struktur dari informasi untuk menyimpan jangka panjang. Standar organisasi komunikasi data. Internet Engineering Task Force atau IETF. Internet Engineering Task Force (IETF) adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang mengembangkan jaringan komputer dan internet. Organisasi Strike Group (IETF) diberi tugas untuk mempelajari permasalahan teknis yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet, yang kemudian mengusulkan solusi dari masalah tersebut kepada TAB, Internet Architecture Board. IETF terbagi menjadi beberapa kelompok kerja yang berkonsentrasi satu bagian topik satu seperti keamanan, routing, komunikasi data, dan sebagainya. IETF merupakan organisasi yang mempublikasikan spesifikasi yang membuat standar protokol TCP atau IP. Internet Telecommunication Union (ITU). International Telecommunication Union (ITU) merupakan sebuah organisasi internasional yang membakukan dan meregulasi radio internasional. OSI Layer. Pengertian OSI Layer Open System International atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI Layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. OSI Layer terbagi menjadi 7 lapisan sebagai berikut. Physical Layer. Physical Layer pertama yang berhubungan dengan fisik, berhubungan erat dengan fungsi sebuah sinyal, dan fisikal merupakan layer yang paling dekat dengan hardware. Yang kedua, Data Link Layer. Layer yang berfungsi untuk memperbaiki kesalahan di setiap layer yang Anda buat. Yang ketiga, Network Layer. Layer yang berfungsi membantu mendefinisikan suatu alamat IP sehingga setiap komputer dapat saling menghubungkan satu sama lain dengan satu jaringan. Yang keempat, Transport Layer. Layer yang berfungsi sebagai pengantar satu data yang dikirimkan dari satu komputer ke komputer lain. Transport Layer juga berfungsi memudahkan setiap data yang saling berjalan dari server menuju klien atau ada gangguan apapun. Session Layer.
Layer yang berperan utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah jaringan dapat dibangun. Sesi layer juga dapat berperan sebagai manajemen di sebuah koneksi sehingga dapat untuk menghancurkan atau menjaga sebuah koneksi. Precision layer yang berfungsi sebagai menerjemahkan data yang lain ditransmisikan dari sebuah aplikasi satu untuk sebuah aplikasi. Application layer merupakan perantaraan pada saat dua mulai ditransfer dari satu komputer ke komputer lain dan merupakan lapisan akhir yang diawali pada dan meregulasi radio internasional dalam telekomunikasi, baik di bidang layanan media dan jaringan yang dipakai, sehingga jaringan telekomunikasi dapat berjalan lancar. ITU bertujuan untuk melakukan standarisasi, pengalokasian spektrum radio, dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkomunikasi antar negara yang berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. International Organization for Standardization (ICO), International Organization of Standardization (ISO) adalah organisasi standar internasional yang bergerak di bidang membuat standar dari berbagai bidang, termasuk jaringan komunikasi data. ISO membuat rekomendasi teknis tentang antarmuka komunikasi data. Selain itu, standar yang berhasil diciptakan oleh ISO adalah standar model ISO-SI, Open System International. American National Standard Institute (ANSI). American National Standard Institute (ANSI) adalah lambang yang mengawali pengembangan standar komunikasi untuk produk, jasa, proses, dan sistem di Amerika Serikat yang secara langsung berdampak pada bisnis di setiap sektor. ANSI juga mengordinasikan standar Amerika Serikat dengan standar internasional sehingga produk-produk Amerika Serikat dapat digunakan di seluruh. ANSI memberi akreditasi untuk standar yang dikembangkan oleh perwakilan dari lambang pemerintah, kelompok konsumen, perusahaan, dan sebagainya. ANSI juga memberi akreditasi bagi organisasi yang melaksanakan sertifikasi produk atau personel sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam standar internasional. Association EIA. Association EIA merupakan organisasi atau asosiasi produsen perangkat komunikasi. EIA bertanggung jawab untuk mengembangkan Institution of Electrical and Electronic Engineers (IEE). Institution of Electrical and Electronic Engineers (IEE) adalah organisasi yang menetapkan berbagai standar termasuk di bidang jaringan komunikasi data. IEE mengembangkan teknologi yang berhubungan dengan keteknisan elektro dan elektronika. IEEE terdiri atas sebagai ahli di bidang teknik yang menawarkan berbagai pengembangan standar yang bertindak sebagai pihak yang mempercepat pengembangan teknologi baru dalam semua aspek. Mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Akhir yang diawali pada saat menerima data dari komputer klien. Baik, begitu saja. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.